Shalom teman-teman. Ya, masih antusias ya? Ya. Terima kasih untuk semua tim pujian penyembahan untuk boleh mempersiapkan kita semua untuk boleh masuk lebih dalam lagi, dan sekarang kita akan coba belajar sama-sama ya. Di bulan November ini sudah banyak pembelajaran ya. Kayaknya tentang pekerjaan, tentang karakter, tentang berubah. Nah, hari ini saya diminta untuk coba sharing terkait dengan grow in hard work. Nah, sebelum saya mulai mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, tapi saya pikir mungkin banyak juga yang belum kenal. Boleh bantu ditampilkan saja? Ya. Oh, warnanya ini ya. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Theo Bagawan. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan nama Theo. Hai. Ya, silakan panggil saya dengan Theo ya. Saya beribadah di Abalov. Tadi kayaknya sempat ada dugaan, oh pembicaranya dari luar. Enggak, saya juga dari Abalov juga. Hanya saya beribadah di ibadah umum. Ya, saya menikah dengan satu orang istri, Monica. Kami menikah di tahun 2009. Dan saat ini sudah Tuhan karuniakan dengan satu orang putri bernama Catherine. Pelayanan kami saat ini adalah di mentoring pernikahan. Nah, mungkin saya sedikit singgung juga terkait dengan pekerjaan ya. Waktu saya diminta oleh Abeat, oleh Fang ya untuk tolong sharing dong di Youth Pro terkait dengan hard work. Loh, saya tanya kenapa? Ya kan cocok sama backgroundnya. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif Jepang. Nah mungkin karena itulah saya diminta ya, karena mungkin Jepang itu terkenal, oh pekerja keras. Mungkin masih teringat zaman penjajahan kali ya. Kita disuruh kerja rodi, romusa gitu ya, kerja tiada henti. Nah, cuman apakah benar ya seperti itu yang dimaksud hard work? Coba kita akan coba belajar sama-sama ya di siang hari ini. Nah, izinkan saya untuk sedikit mereview, mungkin dari yang lalu, dari Fande, dari Parudi pun sudah ada yang dijelaskan, tapi izinkan saya di siang hari ini untuk sedikit mereview lagi. Jadi kenapa sih, mengapa kita tuh harus bekerja ya teman-teman? Pasti ini adalah karena merupakan rancangan Allah. Izin ya. Ya, karena bekerja sendiri merupakan inisiasi, merupakan rancangan Allah daripada mulanya. Teman-teman pasti sudah pernah membaca ya, bagaimana tentang kisah penciptaan. Allah sendiri yang menginisiasi semua itu. Jadi Allah adalah justru merupakan pekerja pertama ya, yang menciptakan dunia ini. Dan kalau kita lihat, Allah bekerja ya, hari pertama sampai hari ke-6, dan Allah menyebut kalau semua pekerjaannya itu, hasil kerjanya adalah baik, bahkan sungguh amat baik. Ya, jadi bekerja itu bukan suatu suatu siksaan, enggak ya. Karena justru dari awalnya Tuhan sudah merancangkan pekerjaan itu adalah untuk menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Nah, jadi ini, bahkan Tuhan sendiri ketika sudah menjadikan manusia pertama, Adam dan Hawa, dibilang di sini dari Kejadian 2 ayat 15 apa? Tuhan mengambil manusia itu dan membiarkan mereka bersenang-senang, membiarkan mereka menikmati taman, bermain-main dengan semua binatang. Apakah seperti itu? Enggak kan ya? Tapi dibilang di sini adalah Tuhan Allah menempatkan mereka dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja adalah suatu mandat, suatu perintah langsung dari Tuhan. Artinya, ketika kita bekerja, itu merupakan bentuk ketaatan kita sama Allah. Setuju? Kebalikannya, kalau yang tidak bekerja artinya tidak taat. Tidak taat artinya berdosa. Ya. Oke. Nah, selanjutnya,
Kenapa kita harus bekerja keras? Nah, kalau ini karena dosa. Karena dosa, bekerja itu menjadi tidak ideal. Bekerja itu tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan dari awalnya. Prosesnya tidak menjadi semuanya itu menjadi baik. Hasilnya tidak selalu menjadi baik. Seperti itu. Tidak ideal. Kenapa? Karena yaitu natur dosa untuk merusak segalanya, termasuk pekerjaan kita. Sehingga kalau dulu mungkin Allah menciptakan pekerjaan ini untuk kita lakukan, kita bisa menikmati pekerjaan. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tanah menjadi terkutuk di sini kan, tanah menjadi terkutuk. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bekerja, kita menjadi butuh bersusah payah. Kita mau nggak mau harus bersusah payah. Gak semuanya yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau di zaman ini mungkin ketika berladang gitu ya, kita harus menyiangi gitu kan, kita harus mencingkirkan hama seperti itu. Dalam pekerjaan kita sehari-hari sekarang mungkin yang profesi di kantor, kita juga harus deal dengan pekerjaan yang menumpuk, deadline yang kejar-kejaran, bos yang susah, rekan kerja yang tidak mau diajak kerja sama, seperti itu. Belum lagi hasilnya mungkin tidak akan lagi 100%, seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi tetap kita akan terus bekerja. Sampai kapan pertanyaannya? Sambung dari ayat yang tadi, di sini dibilang kalau kita akan bekerja seumur hidup kita. Kenapa? Karena Allah kita sendiri, Tuhan kita sendiri, masih terus bekerja sampai saat ini. Setuju nggak? Atau sudah selesai ya? Allah menciptakan ya sudah gitu. Oh enggak, sampai penebusan, Tuhan kan bekerja penebusan, sudah selesai dong penebusan. Apakah seperti itu? Enggak ya? Kita percaya kenapa kita masih ada di sini, kenapa dunia masih eksis, kenapa semua masih berjalan dengan teratur, itu adalah bukti nyata kalau Allah kita masih terus bekerja sampai saat ini dalam setiap aspek kehidupan kita yang kita disadari atau enggak, terkadang ya kita hanya merasa, oh ya emang harusnya begitu. Enggak. Itu karena hasil pekerjaan Tuhan kita. Nah di sini, Allah terus bekerja sampai sekarang. Kita baca dari Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, kalau Bapa Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, masih bekerja, nah kita anak-anaknya gimana? Sama dong harusnya. Ya kan? Kita harus bekerja. Setuju? Ya. Tapi Tuhan bilang juga, ada loh waktu untuk berhenti bekerja. Kenapa ini jadi penting? Soalnya tema hari ini katanya hard work, tadi saya udah bilang ya. Oh, karena saya kerja di perusahaan Jepang. Orang Jepang tuh workaholic, nggak ada waktu berhenti. Enggak. Hard work beda dengan workaholic. Allah kita bukan Allah yang workaholic, yang nggak tahu waktu, nggak kenal batas terus bekerja. Tidak seperti itu. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 2-3. Boleh kita baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Terlihat ya, Allah berhenti. Sebenarnya menurut teman-teman, dengan natur Allah yang maha kuasa, sebenarnya Allah bisa nggak sih kalau mau terus bekerja? Bisa banget ya? Kalau Superman aja bisa capek, tapi kalau Tuhan kita nggak bakal capek sebenarnya kan. Dengan natur kealahannya, keilahiannya. Tuhan bisa untuk terus bekerja, kalau Tuhan mau. Tapi kenapa? Di sini dicatatkan, ada perhentian, Tuhan berhenti. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberi teladan. Tuhan pengen memberi message yang sangat jelas, sangat clear buat kita kalau kita sebagai manusia, ya Tuhan rancangkan, Tuhan perintahkan untuk kita bekerja, tetapi ada waktu perhentian, ada batasnya gitu.
bagaimana kita untuk berhenti dari pekerjaan kita. Seperti itu. Kita harus memiliki healthy boundaries ya. Ingat sekali lagi, bukan workaholic. Kita hard work, nanti kita belajar sama-sama. Nah, selanjutnya. Ini saya cepat aja. Jadi, di mana sih kita bekerja? Nah, bekerja seperti ini dong, ya enggak? Ya kalau bekerja ya, kalau yang kayak saya kantoran ya ke kantor lah ya. Atau yang punya toko, ada punya usaha, juga ya ke tempat usahanya. Ada yang di rumah mungkin sekarang work from home, ya bisa gitu kan. Hariannya rata-rata hari apa? Ya hari kerja lah biasanya ya. Pada umumnya Senin sampai Jumat. Tujuannya apa? Tujuannya mencari penghasilan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya bukan langsung spesifik terkait dengan pekerjaan yang profesi ya. Sebenarnya kan kalau teman-teman mungkin masih ada yang kuliah, terus juga ada yang full time di rumah gitu. Apakah itu bukan pekerjaan? Kuliahnya teman-teman pekerjaan bukan? Bekerja kan ya? Yang ibu-ibu di rumah tangga yang memilih untuk stay di rumah untuk mengurus keluarga, itu pekerjaan atau bukan? Pekerjaan ya. Tapi konteks kita di siang hari ini adalah pekerjaan kita sebagai profesi. Seperti itu. Poin-poin di atas ini benar nggak teman-teman? Kalau bekerja ya seperti ini dong. Tujuannya apa ya? Tujuannya kita harus mencari penghasilan lah. Ini hidup, nggak ada yang gratis. Pipis aja bayar gitu kan. Nah, apakah seperti itu? Lalu, bagaimana dengan ini? Di ekstrim yang lain, kita hadiri gereja di hari Minggu ya hari ini. Untuk apa? Ya untuk beribadah lah, untuk pelayanan. Makanya kita datang ke gereja, kita berkumpul. Entah Sabtu, entah Minggu ya kita datang ke sini. Kita boleh berkomunitas, kita boleh melayani Tuhan. Kita memberi persembahan dari apa yang kita dapat ya. Oh, memberi perpuluhan, jangan lupa. Apakah hanya seperti itu? Jadi, bekerja ya bekerja itu, Senin sampai Jumat. Saya menjadi orang lain. Kalau kemarin mungkin Pak Rudis menyampaikan, ya sudah Tuhannya ketinggalan lah di parkiran mungkin. Karena saya harus bekerja dulu Tuhan, dah gitu. Kalau di sini, hai Tuhan, ini saya siap untuk melayani Tuhan. Pakai saya di tempat ini, di gereja ini. Apakah seperti itu? Padahal kalau dilihat, Fendi juga pernah bilang ya kemarin, waktu yang kita habiskan sebenarnya banyak di mana sih kalau yang teman-teman ini yang bekerja? Bisa dilihat di sini ya. Kalau ke gereja mungkin paling latihan Sabtu misalnya ada pelayanan. Minggunya ibadah. Padahal di tempat kerja kita seperti apa? Senin sampai Jumat, 5 hari. 5 dari 7 kita di luar. Kita ketemu dengan banyak orang-orang yang notabene mungkin banyak orang yang belum percaya. Kalau di sini, wah, anak Tuhan semua, semuanya baik. Ya, amin, Max. Nah, jadi apakah benar bekerja seperti ini, terpisah? Macet ya? Sorry. Boleh saya dibantu? Mungkin dari tim multimedia? Oh, kebanyakan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita bekerja itu, apakah hanya kita mau bekerja, berkarir, atau melayani Tuhan, atau ini menjadi dan. Artinya, kita bisa juga bekerja, berkarir, tetapi sekaligus untuk melayani Tuhan. Kita semua percaya, kita ditempatkan, kita ada di suatu tempat itu bukan kebetulan ya teman-teman ya. Termasuk di tempat kerja kita. Kita ada di tempat kerja kita menjadi utusan Tuhan. Untuk boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat yang Tuhan mau berikan buat tempat di mana kita ditempatkan. Nah, justru tempat kita bekerja di setiap hari Senin sampai Jumat dan kadang mungkin ada lembur, itu adalah tempat ladang pelayanan kita. Amin? Ya. Seperti itu ya paradigmanya. Jadi tempat kita bekerja,
Yaitu adalah ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan pada kita masing-masing. Itu. Betul, kita perlu datang beribadah. Betul, kita perlu berkomunitas dengan orang-orang percaya. Disinilah tempatnya kita untuk diperlengkapi, untuk dibentuk, untuk kita siap semua. Ketika kita diutus ke marketplace, ke tempat kerja kita boleh menjadi dampak, kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam seperti yang Tuhan mau. Kita boleh sama-sama belajar ya dari kisah Yusuf. Boleh saya dibantu dari tim multimedia di Kejadian 39 ayat 2-5 tentang Yusuf di rumah Potifar. Bisa? Ya, terima kasih. Ya. Kejadian 39 ayat 2-5 bercerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Di sini kita sama-sama tahu ya, kalau Potifar itu adalah, siapa sih dia? Orang Mesir ya, kepala pengawal raja. Apakah Potifar orang percaya? Enggak kan ya? Nah, tapi kita tahu, ada rencananya Tuhan, Yusuf ternyata dijual, dibawa sampai ke Mesir dan akhirnya dibeli sama Potifar ini. Dan akhirnya, kalau kita lihat di sini, di ayat kelimanya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Keren nggak? Oleh karena Yusuf, harusnya berarti oleh karena teman-teman semua, tempat di mana teman-teman bekerja itu diberkati. Amin? Amin? Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Yusuf sendiri selalu mencari Tuhan. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang Yusuf lakukan itu berhasil. Sehingga Tuhan memberkati Yusuf. Otomatis ketika Tuhan memberkati Yusuf, tempat di mana Yusuf berada, Tuhan berkati. Nanti teman-teman boleh baca lebih lanjut ya, di Kejadian 39 ayat 2-5. Nah, singkat cerita, Yusuf ini, biarpun dia lebih baik, difitnah lah ya. Dengan tante yang memfitnah, akhirnya Yusuf dipenjara gitu. Nah, ini berbicara seperti apa? Berbicara biarpun mungkin teman-teman di tempat pekerjaan melakukan hal yang benar, hal yang sesuai dengan yang diminta, tapi belum tentu hasilnya adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa jadi malah kita ada yang memfitnah, ada yang nggak suka dengan pekerjaan kita. Sehingga Yusuf dipenjara. Tapi sekali lagi, ketika Yusuf dilemparkan di penjara, kira-kira Yusuf seperti apa? Apakah dia menjadi mutung gitu? Playing victim? Ya kok Tuhan saya udah seperti ini tapi saya malah di penjara sih. Ya udah deh waktu saya di penjara saya diem aja lah. Gitu kan? Sia-sia semuanya sudah lakukan bagi Tuhan gitu kan? Enggak. Kalau kita baca lebih lanjut di Kejadian 39 ayat 20-23, bahkan ketika Yusuf di penjara, itu tidak membuat Yusuf berhenti dari bekerja. Ya. Tidak membuat Yusuf berhenti dari bekerja. Yusuf tidak jadi mutung, berhenti, stop, playing victim, gak mau ngapa-ngapain lagi, terserah katanya. Gak gitu. Tapi sekali lagi Yusuf membuktikan, kalau biarpun dia ditempatkan di tempat yang gak enak sekalipun, di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dia tetap melakukan apa yang dipercayakan sama kepala penjara. Bahkan kalau kita baca di sini, semuanya dipercayakan. Kepala penjaranya udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Karena Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan menjadi
berhasil. Ya. Singkat cerita kita sama-sama tahu di Kejadian 41 ketika ada mimpi dan Firaun memanggil gitu kan ya, mengumpulkan siapa sih yang ngerti, dan pada akhirnya waktunya Tuhan sendiri yang mengingatkan tentang Yusuf gitu, membawa Yusuf pada waktunya untuk Yusuf dikenal akhirnya. Dan oleh kehendak Tuhan, Yusuf saat itu menjadi kuasa di Mesir, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Yang membedakan, bahkan Alkitab mencatat, yang membedakan hanya apa? Hanya tahtanya. Tidak ada apapun yang bisa dilakukan orang Mesir tanpa pengetahuan Yusuf. Kenapa hal ini bisa berhasil, bisa terjadi? Karena Tuhan sendiri yang membawa Yusuf untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Dari kesetiaan Yusuf, dari hal-hal yang telah dialami, tapi Yusuf tetap setia, mendapat penyertaan dari Tuhan, sehingga akhirnya Yusuf bisa menjadi berkat bagi Mesir, menghindarkan Mesir dari kelaparan, bahkan menjadi sumber lumbung gandum bagi negara-negara yang lain. Nah, jadi kalau kayak gitu, bagaimana sih seharusnya kita bekerja? Tadi kan udah contohnya seperti itu ya. Nah, apakah dalam pekerjaan kita sekarang sehari-hari harusnya yang kayak gini dong ya? Teman-teman pernah dengar kan pasti ya, work-life balance. Iya dong, kalau mau kerja ya, kita juga hidup kan ya. Kita harus bisa menikmati hasil pekerjaan kita mau punya me time, mau waktu kongko-kongko sama teman-teman, sama keluarga. Itu betul, work-life balance. Nah, tapi pengertian balance ini seperti apa ya? Apakah balance itu akan selalu artinya ada di tengah-tengah? Akan selalu seimbang? Di titik tengah maksud saya? Enggak kan ya? Balance ini bakal berarti berbicara sesuai dengan kebutuhan di saat itu. Kalau saya boleh sharingkan, mungkin saya bekerja di perusahaan ini sudah kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun kurang lebih saya bekerja, kalau secara normal office hour mungkin ya rata-rata 8 jam. Tetapi in actualnya mungkin harian saya sekitar 12 jam. Setiap hari saya bekerja dan terkadang juga di weekend harus ada masuk. Di libur lebaran juga harus ada masuk, mengerjakan construction. Ketika orang pulang kampung, saya pulang ke pabrik. Di akhir tahun pun ada kemungkinan seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih pengertiannya work-life balance itu? Wah, kalau kayak gitu hidupnya nggak sehat dong. Ya juga. Ini adalah berbicara bagaimana kita bisa memanage, bisa memaksimalkan setiap waktu yang Tuhan berikan ya. Ketika kita di pekerjaan jelas, kita harus bisa prioritas, kita bisa maksimal. Tetapi ketika kita sudah selesai, kita pulang ke rumah, ya biarlah segenap tubuh, pikiran, hati kita pun sudah di rumah. Ngerti nggak maksudnya? Jangan ketika di kantor, di tempat pekerjaan kita mikirin yang bukan pekerjaan. Sedangkan waktu di rumah dibawa-bawa. Itu yang saya lakukan. Nah, yang kedua, pernah dengar ini? Quiet quitting. Ada yang pernah dengar? Belum? Kalau belum, kita baca sama-sama. Kelihatan nggak? Jadi apa sih quiet quitting? Quiet quitting adalah doing the minimum requirements. No more time, no more effort, no more enthusiasm. Dibanding yang benar-benar diperlukan. Apakah kita bekerja seperti ini? Ya, gaji saya kecil, cuma secukupnya, UMR. Ya udah dong wajar kalau saya cuman ya udah masuk jam 8, pulang jam 5, tank dan go gitu. Pokoknya kan saya sudah menyelesaikan minimum requirement. Job desk saya ini loh, A, B, C. Kenapa saya diminta D dan E? Nggak usah lah memberikan waktu lebih. Emang dibayar? Nggak juga gitu. Emang apa untungnya buat saya? Tidak mau memberikan effort dan wah ya udah kerja ya gitu-gitu aja lah, ngapain sih repot-repot? Nggak ada antusiasme sama sekali. Apakah seperti itu? Nah, bagaimana kata firman Tuhan?
Nah ini masuk yang tadi. Kita diminta untuk bekerja keras, hard work. Kita boleh baca sama-sama yuk dari Matius 5 ayat 41, 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini sudah dipaksa ya. Dipaksa jalan berarti ya seakan-akan dalam pekerjaan kita dipaksa untuk bekerja, ya kita harus bekerja gitu. Tapi dimintanya sama yang memberi pekerjaan ini disuruhnya apa? Disuruhnya berjalan 1 mil. Gitu kan? 1 mil ini berkata seperti apa sih? Berbicara apa 1 mil di sini? 1 mil di sini berbicara tentang standar minimum. Hal kemarin juga mungkin sudah pernah disinggung ya, tentang profesionalitas. Profesional itu apa? Ketika kita mau melakukan, ya udah sesuai dengan standar minimum yang diperlukan. Di bawah itu ya pasti NG lah ya, tidak baik. Gitu. Tapi di sini Tuhan berkata, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mile. 2 mil. Artinya apa di sini? Tuhan meminta kita untuk melakukannya dengan sepenuh hati, dengan melakukan something extra gitu. Bahkan termasuk ketika kita ditarik keluar dari zona nyaman kita. Dari hal-hal yang biasanya saya melakukannya seperti ini. Itu kan tugas tanggung jawab saya cuman sebagai staff saja gitu kan. Kenapa bos saya, supervisor saya nggak masuk terus jadi saya harus repot. Gitu. Saya kan cuman bagian untuk kirim-kirim barang. Kenapa saya harus ikut bantu cari order untuk marketing? Tapi Tuhan berkata, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Mengerjakan sesuatu yang ekstra. Melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman yang menjadi tantangan buat kita. Ya. Di sini juga dikatakan kalau si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Sekali lagi. Jadi, janganlah kita hendaknya menjadi malas. Gitu kan? Karena kan kita nggak mau mati ya. Kenapa? Karena tangan kita nggak bekerja ya udah, nggak usah makan. Gitu kan? Ada Tuhan bilang. Nah, saya boleh sharingkan juga, ini beberapa code of conduct atau work ethic di perusahaan saya mungkin ya, yang menurut saya ini harusnya relevan dengan kita sebagai khususnya orang Kristen, bagaimana kita harusnya bekerja. Yang pertama, act for others. Nah, percaya nggak sih teman-teman, kalau setiap yang kita lakukan, setiap usaha, setiap kerja keras kita itu adalah buat kita sendiri atau buat orang lain? Betul, ada buat kita pastilah ya. Tapi setiap poin pekerjaan kita adalah buat orang lain. Buat customer selanjutnya dari kita. Benar nggak sih? Contoh gampangnya, ketika kalau di perusahaan saya tuh berarti kan perusahaan mobil nih. Ketika membuat dari lembaran baja, lembaran-lembaran ini akan dibentuk menjadi bodi mobil gitu ya, untuk kemudian dicat. Nah, customer-nya seperti apa? Oh, sudut pandang yang besar, oh customer membuat mobil adalah untuk dipakai di masyarakat dong, gitu kan. Tapi sudut pandang yang lebih kecil kalau, oh dari body shop membuat mobil itu untuk di proses selanjutnya, sehingga tidak ada cacat, tidak ada defek, tidak ada problem yang akan membuat kesulitan di proses selanjutnya. Ketika sudah selesai dicat, bodi mobil ini akan dipasang dengan komponen-komponen seperti mesinnya, seperti bannya, setirnya, kursinya. Itu semua harus baik. Kenapa? Ya tadi, ketika kita membuatkan sesuatu yang tidak baik, tidak sempurna, itu akan membuat proses berulang, membuat rework, membuat barangnya cacat. Yang pada akhirnya, ya end customer atau pelanggan bakal kecewa. Nah, kalau konteks kita di siang hari ini, sebenarnya customer akhir kita siapa sih? Ada ide? Customer akhir dari setiap pekerjaan kita siapa? Ya Tuhan sendiri. Iya enggak?
Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah bagi Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, customer akhirnya adalah Tuhan sendiri. Itu. Jadi pekerjaan kita adalah kesempatan kita untuk boleh melayani sesama, dan pada akhirnya pekerjaan kita adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, work with integrity. Nah ini. Dunia itu melihat bagaimana kita bekerja. Ya kan? Apalagi kita bawa embel-embel gitu kan. Orang Kristen. Gampang ketuannya, di tempat kerja saya mungkin 95% bukan orang percaya, jelas kelihatan gitu. Mereka ibadah, saya enggak gitu kan. Diem, ya kelihatan lah ya. Nah, kelihatan berbeda. Nah, pertanyaannya, berbedanya kita menjadi berbeda yang seperti apa? Berbeda yang menjadi sandungan gitu kan, eksklusif, yang malah ribet gitu, nggak bisa diajak komunikasi, tidak bisa diajak kerjasama, yang kerja yang seadanya, atau ya seenggaknya ya sama aja lah, sama yang lain gitu ya, mau orang percaya mau nggak orang percaya, kerja ya secukupnya lah gitu, telat ya telat juga, kerja ketika bos ada ya kita harus kerja lah jelas, kalau bos nggak ada ya udah waktunya ngobrol, apakah gitu? Nah, apa integritas kita sebagai anak Tuhan? Dunia melihat bagaimana cara kita bekerja, apa yang akan menjadi teladan kita bagi lingkungan sekitar kita. Justru ini menjadi kesempatan, buat menunjukkan, beda loh kalau anak Tuhan. Yang tadi, ingat, pekerjaan kita adalah ladang pelayanan kita. Kita bisa menjadi saluran berkat buat lingkungan kita, buat pekerjaan kita lewat, ya ini salah satunya. Integritas kita sebagai anak Tuhan. Mau ada atau nggak adanya bos kita, ya tetap kita lakukan segala tugas tanggung jawab kita. Kalau perlu justru ketika bos kita nggak ada, kita inquiry, kita tanya, apa yang bisa dibantu untuk hari ini? Kita mengingatkan, Pak ada ini yang harus kita kerjakan, lihat-lihatnya seperti ini. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah yang terakhir, terkait dengan hard work, show respect for people. Tuhan menciptakan kita secara unik, ya nggak sih teman-teman? Gak ada satupun di antara kita semua sama gitu ya. Apalagi dengan lingkungan di mana kita dibesarkan, pendidikan kita. Tapi kita percaya dengan setiap keunikan, dengan setiap kelebihan kita masing-masing, Tuhan menempatkan kita untuk boleh bekerja bersama ya, di tengah-tengah lingkungan, untuk boleh memberikan dampak gitu kan. Bekerja bersama sebagai satu tim yang tadi saya bilang, jangan yang ada malah kita menjadi, kalau mau dibilang bukan tim player, malah justru kita menjadi, ya udahlah jangan ada dia lah, kalau ada dia malah ribet, gitu kan. Seperti itu. Ini hal yang sama kalau di gereja kita juga kita sedang belajar untuk kita boleh bertumbuh bersama ya. Ini, di sini kita dipelengkapi, ada perbedaan jelas gitu kan. Nah, bagaimana kita meresponi ketika kita gereja ini akan menjadi bekal, menjadi dasar ketika kita di lingkungan kerja. Yang tadi saya bilang, ketika proses kerjanya mungkin tidak ideal, tapi sekali lagi kita menunjukkan respon kita berbeda. Kita menunjukkan respect untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya, ini cerita tentang semut yang diambil dari Amsal 6 ayat 6-11. Mungkin teman-teman udah cukup sering mendengar ya cerita tentang semut ini, tapi kita mau sama-sama lihat lagi. Nah, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Lanjut, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bila maka engkau tidur, engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini kita manusia ya, dibilang ciptaan yang paling sempurna, tapi disuruhnya belajar sama siapa? Sama semut. Nah, ini sudah menurut saya sih udah apa ya? Benar-benar Tuhan mengingatkan kita, lihat nih,
Apa yang kamu lakukan itu seperti apa? Benar nggak sih kita melakukan sesuai yang Tuhan mau? Apakah kita justru, inilah kita, pemalas di sini dibilang. Tidur enak nggak sih? Siapa yang suka tidur? Saya juga suka tidur. Jelas ya? Nah, tapi ada waktu di mana kita harus bangun. Untuk kita boleh bekerja, untuk kita boleh beraktivitas ya. Nah, bahkan selain di Amsal ini, di 2 Tesalonika 3, ayat 10, ayat 8 dan 10 berbicara lebih keras lagi ya. Ketika Paulus bilang, jika seseorang tidak mau makan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bukan jika seseorang tidak mau makan, janganlah ia bekerja. Enggak ya. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya sama, seperti semut ini. Mereka tahu, mereka harus mengumpulkan roti, persediaan makanan, untuk ketika musim di mana mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi, apalagi kita hendaklah kita tidak menjadi pemalas ya, kita boleh belajar untuk rajin. Nah, kenapa? Karena kalau sampai datang yang namanya kemiskinan, yang namanya kekurangan, kalau kita malas ya itu bukan, ya itu masalah kita sendirilah, saya mau bilang seperti itu. Ya enggak? Di sini dibilang, datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata-jata. Di sini artinya kan penyerbu dan orang yang bersenjata ini seakan-akan kita tidak bisa menghindari ya. Karena kita tidak punya persiapan, kita tentu tidak berjaga-jaga. Ya kenapa? Karena kita malas. Jadi jangan menyalahkan siapapun, gitu kan. Kalau sampai kehidupan kita miskin. Miskin di sini saya bukan bilang artinya, oh saya masih miskin, maksudnya nggak bisa apa-apa. Saya belum berkelimpahan, bukan seperti itu. Miskin di sini artinya ngomong adalah kita sama sekali yang benar-benar dalam kekurangan ya. Untuk makan aja sulit, pakaian kita nggak punya, kita harus meminta-minta dukungan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau coba saksikan video. Boleh saya dibantu dari tim multimedia?
terima kasih. Boleh kembali? Ya, kita sudah lihat ya. Semut ini bekerja kan ya, mengumpulkan daun sebagai makanannya, mengumpulkan air untuk mereka minum gitu kan. Mereka melakukan itu terus. Kalau kita lihat tadi ada yang, kalau di awal mungkin kita lihat ini semut iseng gitu ya, malah diem, ngalangin, merusak gitu kan. Nah, kalau ini saya mau ngomong adalah terkait yang selanjutnya. Boleh ditampilkan saja. Ya. Tadi kita sudah bicara tentang bekerja keras ya, hard work. Nah, semut itu melakukan. Mereka terus mengumpulkan makanan, daun-daun, mereka mengumpulkan minumnya. Tapi apakah seperti itu saja cukup? Nah, selanjutnya kita mau lihat smart work. Nah, di Daniel 1 ayat 20, saya bacakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu. Nah, kalau kita baca sebelumnya ini kenapa? Karena Daniel sendiri adalah mencari hikmat dari Tuhan. Seperti itu. Jadi mintalah kepada Tuhan sebagai pemilik, ya, pemilik dari hikmat, sehingga Tuhan akan membukakan bagaimana sih cara-cara yang baru untuk kita boleh bekerja. Di sini ada 2 poin yang saya tambahkan, drive curiosity. Jadi kalau kita bekerja itu jangan cuma ya udah gitu doang gitu, rutinitasnya emang harus gini. Tapi tolong seperti tadi semut, dia penasaran kan, kenapa sih dia semut gini muter-muter? Pada akhirnya dia dia mengamati, dia menemukan sistem yang lebih baik, yang lebih efisien gitu kan. Dia bisa mengumpulkan daunnya lebih besar gitu, airnya juga enak, lebih banyak, dan bahkan mungkin bilang itu dia enjoy ya, tidak sulit gitu ketika dalam pekerjaan kita. Yang kedua, continuous improvement. Tentunya dalam setiap hari merupakan proses pembelajaran ya buat kita. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik, kita coba curahkan segenap pemikiran kita, segenap akal budi kita yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk melakukan setiap peningkatan sekecil apapun. Seperti itu. Itu bekerja cerdas. Nah, jadi apa sih tujuannya dari hard work dan smart work ini? Apakah ini hanya semata-mata untuk pencapaian? Pencapaian karir yang lebih baik, yang ujung-ujungnya untuk mendapat pencapaian materi, hanya untuk membuktikan diri, kalau ya gua mampu, saya bisa lah yang kayak gini, saya punya skill khusus, yang mungkin orang lain nggak bisa. Untuk mendapat pengakuan dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan, untuk di-show, ketika nanti ada reuni, wah saya udah jadi ini nih, sama teman-teman kampus misalnya, ketemu teman-teman, atau buat modal gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pun saya pernah mengalami ya, salah gitu. Salah dalam mencari apa yang menjadi tujuan dari saya bekerja. Sehingga akhirnya, karena hal inilah menjadi kesombongan buat saya, saya merasa saya bisa, karir saya lancar gitu, kenaikannya baik gitu kan. Saya ternyata dibutuhkan sama bos saya gitu kan. Saya berbangga diri dengan kemampuan saya juga mendapatkan pencapaian-pencapaian, tapi pada akhirnya itu membawa saya pada tinggi hati, kesombongan, yang akhirnya Tuhan sendiri yang intervensi, Tuhan sendiri yang menghentikan. Jadi jangan lupakan bagaimana kita harus bekerja, masih ada satu faktor lagi, yaitu bekerjalah dengan sepenuh hati, wholehearted work. Ayatnya di sini dari Kolose 3 ayat 17, kita bekerja sambil mengucap syukur kepada Dia, Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ini berbicara tentang manusia baru ya teman-teman, tentang kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah sendiri. Sehingga balik lagi, ketika kita sudah dipilih, ya marilah kita memberikan segala yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun hasilnya mungkin prosesnya tidak enak, tidak sesuai yang kita harapkan, tapi marilah kita boleh senantiasa mengucap syukur. Kenapa? Jadi tadi pertanyaannya, apa sih tujuannya kita bekerja keras, kita bekerja cerdas gitu kan? Di sini dijawabnya adalah di 1 Korintus 10 ayat 31b. Jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu kemuliaan Allah.
balik lagi ke depan. Segala sesuatu yang kita lakukan merupakan rencana, rancangan, perintah dari Tuhan, sehingga kita kembalikan semuanya itu adalah bagi kemuliaan Allah. Seperti itu. Bagi kemuliaan Allah, segala pekerjaan kita, lakukanlah itu dengan bentuk kasih kita kepada Tuhan ya. Sebagai salah satu aplikasi dari hukum terutama. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Bentuknya apa? Dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita bagi kemuliaan Allah. Nah, terakhir, yang paling penting adalah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya dengan cara yang instan, termasuk untuk menyelamatkan kita, termasuk untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan mau, menurut saya bisa-bisa aja sih. Tuhan ambil shortcut gitu kan ya, gampang gitu, untuk menyelamatkan kita. Tapi enggak. Tuhan bekerja keras. Di sini disebutkan kalau, warnanya jadi jelek ya. Yang saya highlight di sini, Tuhan sendiri berjalan ya, berkeliling ke semua kota dan desa. Pakai effort kan ya, jalan, melakukan usahanya. Terus juga di sini dibilang, pagi-pagi benar, Tuhan melakukan itu semua. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, bahkan bagi Tuhan. Tuhan melakukan dengan konsisten, dengan sabar, gitu kan, bekerja keras untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Oke, sebagai penutup, dari Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Ya, hendaklah ini kiranya menjadi visi buat semua teman-teman ya. Nikmati proses yang Tuhan berikan buat kita semua dalam setiap pekerjaan kita, lakukan dengan sepenuh hati, dengan bekerja keras, dengan cerdas, dan cari apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga pada waktunya kita semua dipandang siap. Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita pada waktunya. Sama seperti Yusuf. Kita boleh menjadi berkat di mana tempat kita berada, di mana kita bekerja. Mungkin itu. Saya undang tim pujian penyembahan. Kita boleh angkat satu pujian bersama-sama. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu.